Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hudud dan hikmahnya yang meliputi mencuri, menyamun, dan merampok. Apa yang dimaksud dengan mencuri? Mencuri merupakan mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya dan dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Yang selanjutnya, ada pun syarat-syarat praktik pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman had, yaitu memiliki beberapa syarat berikut. Yang pertama, pelaku pencurian adalah mukallaf. Kemudian yang kedua, barang yang dicuri milik orang lain. Kemudian yang ketiga, pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Yang keempat, barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. Yang kelima, pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Dan yang terakhir, barang yang dicuri mencapai jumlah 1 nisab. Di samping syarat-syarat di atas, had mencuri tidak dapat dijatuhkan sebelum si pelaku praktik pencurian itu benar-benar diyakini secara syara' telah melakukan pencurian yang mengharuskannya dikenai hukum had. Nah, pembuktian perbuatan mencuri tertuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari 3 kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Yang kedua, pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. Dan yang ketiga, sumpah dari penuduh. Yang selanjutnya, had mencuri. Diriwayatkan Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya had mencuri mengikuti urutan sebagaimana berikut. Yang pertama, potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan pertama kali. Yang kedua, potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk yang kedua kali. Yang ketiga, potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk yang ketiga kali. Yang keempat, potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk yang keempat kali. Dan yang kelima, jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya, maka hukuman bagi pencuri adalah ta'zir dan ia dipenjarakan hingga dia bertaubat. Nisab barang yang dicuri. Menurut mazhab Syafi'i, nisab barang yang dicuri adalah 1/4 dinar atau 2,34 gram emas. Kemudian menurut mazhab Maliki dan Hambali, nisab barang yang dicuri adalah 1/4 dinar atau 3 dirham atau sekitar 3,34 sampai 3,36 gram emas. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham. Setelah kita mempelajari tentang subbab mencuri, nah sekarang saatnya kita ambil hikmah had mencuri. Yang pertama, seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Yang kedua, seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Yang ketiga, menghindarkan manusia dari sikap malas. Yang keempat, membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Nah, yang selanjutnya pengertian penyamun, perampok atau perompak. Merampok, menyamun, dan merompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan ancaman bahkan pembunuhan. Nah, jadi merampok, menyamun, dan merompak ini adalah istilah yang digunakan untuk mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau cara yang mengancam hingga terjadi pembunuhan. Dasar hukum penyamun, perampok,
atau perompak, berdasarkan Quran Surah Al-Ma'idah, had penyamun, perampok, dan perompak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apabila mereka mengambil harta dan membunuh, hadnya dihukum mati kemudian disalib. Yang kedua, jika mereka membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya, hadnya itu adalah dihukum mati sebagaimana kisos. Yang ketiga, apabila mereka mengambil harta namun tidak membunuh korbannya, maka hadnya dipotong tangan dan kakinya dengan cara silang. Contohnya seperti tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan. Yang keempat, jika mereka tidak mengambil harta dan tidak membunuh, contohnya seperti tertangkap sebelum sempat berbuat sesuatu atau memang sengaja untuk menakut-nakuti saja, maka hadnya dipenjara atau diasingkan. Hikmah dari dilarangnya perbuatan menyamun, merampok, dan merompak antara lain, yang pertama, orang akan menghindari dari tindakan kejahatan baik menyamun, merampok, ataupun merompak. Yang kedua, melindungi hak milik harta benda dan jiwa seseorang dengan aman. Yang ketiga, mendorong manusia untuk memiliki harta dengan cara sah dan halal. Yang keempat, terwujudnya lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.